Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Dinta Aryani, NPM 22411172 dari manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi PLK. Materi yang pertama yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Sejarah dan perkembangan sistem keuangan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sistem keuangan di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Pada awalnya, pengenalan bank di Indonesia berasal dari Belanda pada tahun 1827 dengan pendirian De Javis Bank. Bank tersebut dimiliki oleh pemerintah Belanda dan digunakan untuk kebutuhan simpan pinjam dalam negeri mereka. Selain itu, Arya Wiraraja, seorang patih dari Purwokerto, mendirikan Sperbank Penolong dan tabungan bernama Hook Funds pada saat yang sama. Ini merupakan bank pribumi pertama di Indonesia yang bertujuan membantu masyarakat agar tidak jatuh ke tangan rentenir. Perkembangan sistem keuangan. Perkembangan sistem keuangan terus berlanjut, dan pada tahun 1988, terjadi kebijakan yang membawa dampak besar. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi landasan pembentukan lembaga keuangan di Indonesia. Pembentukan Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah langkah awal dalam mengatur keuangan di negara ini. Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Muamalat Indonesia adalah contoh bank yang berkembang dan menjadi pilar dalam sistem keuangan Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia, bank dan non-bank. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama bank dan yang kedua non-bank. Bank umum seperti BRI, BCA, dan BNI memiliki peran penting dalam menyimpan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Mereka juga menyalurkan dana melalui kredit untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan seperti rumah, usaha, dan kebutuhan lainnya. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, leasing, dan perusahaan pembiayaan memiliki fungsi yang berbeda. Asuransi seperti BPJS Kesehatan memberikan perlindungan finansial terhadap resiko kesehatan. Leasing memberikan kemudahan pembiayaan untuk pembelian barang seperti kendaraan atau peralatan. Perusahaan pembiayaan juga menjadi pilihan bagi yang memerlukan dana dengan skema kredit yang berbeda. Sistem keuangan, tujuan dan perubahan. Sistem keuangan di Indonesia bertujuan untuk menjamin ketersediaan fasilitas dan layanan keuangan. Perubahan-perubahan penting dalam pengaturan sistem keuangan terlihat melalui undang-undang yang diperkenalkan, seperti Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Asuransi. Undang-undang tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dana, transaksi, dan likuiditas dalam lembaga keuangan. Dampak regulasi pada lembaga keuangan. Seiring dengan perkembangan sistem keuangan, bank dan non-bank harus memahami perubahan undang-undang dan menghadapi tantangan baru. Pengawasan dari pihak berwenang seperti Bank Indonesia juga diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan di Indonesia. Kesimpulannya, sejarah perjalanan sistem keuangan di Indonesia mencerminkan kerja keras dan adaptasi lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya bank dan non-bank serta regulasi yang mendukung, sistem keuangan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan menjadi kunci bagi lembaga keuangan untuk tetap berjalan harmonis dalam mendukung perekonomian Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.